Dan dia udah capek sekali tapi masih mau meluangkan waktu ke sini. Untuk mengedukasi publik. Kita ingin tahu lebih banyak dari Ibu. Udah 2 kali ke sini, ini yang ketiga. 3 kali ya? Udah keempat. Bukan, ini dosen tetap. Muridnya, pemirsa. Silakan Bu. Banyak pertanyaan tadi ke dokter. Iya, nggak apa-apa Bang Karni. Jadi kita memang harus sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Tadi sudah disinggung tentang TB juga. Jadi saya kasih gimmick sedikit tentang TB ini sebelum kita bicara corona. Hari ini tanggal 24 Maret. Ini hari TB sedunia. Iya. Hari ini Pak Fajrul ya, hari TB sedunia. Kalau gitu, pas dong. Ibu dulu bilang tolong waktu hari TB sedunia bikin ALC. Saya bikin ALC hari ini. Alhamdulillah. Ya. Silakan Bu. Ya, jadi saya ingin sampaikan tentang TB dikit boleh ya Pak Karni ya? Iya, nggak apa-apa. Pengennya sih 1 jam tapi nggak ada waktu kan. Jadi 3 menit saja tentang TB. Jadi TB ini kita tadi memang di dunia ini nomor 3 setelah India dan Cina. Ya, dan kasus baru tuberkulosis di Indonesia adalah 845.000 per tahun. Jadi ada kasus baru TB di Indonesia setiap tahunnya sebanyak 845.000 kasus. Dengan kematian 98.000, makanya saya hitung-hitung waktu itu selalu saya sampaikan 11 orang meninggal setiap jam di Indonesia karena TB. Tetapi kita sunyi senyap. Jadi mudah-mudahan setelah corona ini kita belajar dari corona bagaimana membuat orang-orang masyarakat semuanya waspada juga tentang TB ini kepada para penggiat TB yang tetap walaupun dalam sunyi tetap berbuat dan tetap membantu upaya penanggulangan TB. Karena Pak Karni, Indonesia itu sudah declare bahwa akan mencapai TB eliminasi di tahun 2030. Eliminasi TB di tahun 2030. Which is itu 10 tahun lagi. Nah, kita punya PR yang besar. Bisa. Insya Allah kalau kita semua sewaspada COVID sekarang kita bisa. Ya, seheboh COVID kita bisa. Tapi kan selama ini dianggap remeh. Ada yang bilang TB nggak bisa disembuhkan. Bisa lah, TB itu bisa sembuh, obatnya ada. Nih, Tirta katanya pernah TB, maaf ya, nggak apa-apa ya. Oke, sembuh kan, malah bagus dia sekarang. Ya, jadi TB itu bisa dideteksi, alatnya ada di Indonesia, banyak di Vaskes pemerintah itu gratis, obatnya juga gratis, bisa sembuh asal teratur minum obat dan sampai selesai. Kenapa kalau tidak selesai bisa terjadi resisten dengan obat-obat yang ada? Kalau sudah resisten, pengobatannya lebih lama, obatnya lebih keras dan banyak efek samping. Oke. Cukup tentang TB, kita kembali ke corona. Jadi corona itu kita harus sekarang akui. Tadi TB itu lewat udara itu maksudnya gimana? Ya. Apakah ketika orang itu batuk terbang? Iya, jadi TB itu dia droplet tapi dia airborne, jadi lewat udara. Ya, jadi berbeda bisa dengan kena orang yang jauh gitu. Bisa. Tapi tidak tiap orang yang terkena itu menjadi sakit, tidak. Terinfeksi. Kalau imunitas bagus, maka kuman-kuman itu oleh sistem imun akan dikendalikan, dikontrol sehingga kumannya kemudian diam saja. Kita katakan istilahnya tidur. Itu namanya, dan kalau itu terjadi tidak ada gejala, tidak sakit, itu disebut dengan laten TB atau TB laten, infeksi TB laten. Kalau begitu, kenapa orang takut corona? Kalau corona kita kena, kan langsung infeksi. Ya, tadi kan saya sampaikan
TB itu sesungguhnya banyak kematian juga. Cuman pelan, ini penyakit kronik. Berbeda dengan corona. Corona kan kematiannya cepat, makanya orang takut. Ya, tapi setiap orang terkena kuman dari corona atau virus corona itu kan langsung terinfeksi. Iya, tetapi kalau sistem imunnya bagus, sistem imun akan bisa melawan virus itu sehingga kalaupun ada gejala ringan. Sehingga kemudian dengan pengobatan meningkatkan sistem imun, vitamin atau pengobatan yang karena kan memang belum ada obatnya, itu kemudian bisa sembuh, ya. Corona. Jadi kan saya selalu Pak Karni menyampaikan nih, saya ingatkan lagi nih ya, Pak Karni ini murid saya udah 4 kali kuliah nih ya. Tapi kadang-kadang lupa juga nih, saya ingatkan kembali. Saya kira udah. Oke, ya. Jadi COVID ini gejala klinisnya bervariasi. Mulai dari yang ringan, sedang sampai berat. Dan saya selalu menyampaikan 80% ini ringan. Sehingga makanya kemudian kita katakan kalau ringan-ringan saja silakan tinggal di rumah, isolasi diri atau karantina diri di rumah. Kemudian mudah-mudahan insya Allah sembuh. Kalau ringan ya, dengan pengobatan tentu saja beberapa pengobatan yang simptomatis sifatnya. Karena sampai saat ini belum ada obat yang spesifik untuk SARS-CoV-2 atau virus corona yang baru ini. Walaupun Amerika udah ngumumin udah ada ketemu obatnya. Itu bukan obat yang spesifik, tapi hanya dikombinasikan. Jadi saya selalu mengatakan istilah kalau tidak ada rotan ya, akar pun jadi. Jadi itu yang kita lakukan, obatnya suportif dan monitoring ketat. Jadi Pak Karni, 80% itu ringan, tapi 20% sesungguhnya memerlukan perawatan di rumah sakit. Dan 5% diantaranya jatuh ke kondisi keadaan kritis. Nah, kami dari tim kesehatan dari medis menginginkan bahwa jangan sampai ada ini 20% ini jumlahnya yang melebihi kemampuan rumah sakit untuk merawat. Karena kalau tidak dirawat bahaya, karena yang perlu perawatan ini harus betul-betul dirawat, dimonitoring, dipantau secara ketat. Makanya saya selalu sampaikan ya, harus diminimalkan jumlahnya. Bagaimana caranya? Tidak ada kata lain, dengan memutus rantai penularan. Oke, jadi corona ini musuh bersama. Ayo kita bersama-sama bareng-bareng. Jangan lagi saling mencela, saling menyalahkan. Ambil peran masing-masing. Peran pemerintah apa, peran tenaga medis apa, peran masyarakat apa. Dan saya ingin sampaikan bahwa peran masyarakat itu besar dalam memutus rantai penularan. Ini bahaya kalau kita tidak putus ini, karena nggak akan selesai-selesai. Kita nggak akan selesai-selesai kalau kita tidak putus rantai penularannya. Penularannya adanya di masyarakat, makanya masyarakat sangat berperan untuk memutus rantai. Tapi tentu saja masyarakat harus diedukasi dan difasilitasi sehingga ini bisa terjadi. Contohnya tadi yang Pak Ginanjar katakan, oke, mau deh kita diam di rumah. Ini kan salah satu upaya memutus rantai. Jadi kan tadi dikatakan penularannya lewat interaksi dekat, kurang dari 1 meter, karena droplet cipratan dari mulut dan hidung itu jangkauan 1 meter. Jadi cegah jarak 1 meter, cegah kerumunan, jangan pergi ke kerumunan, jangan ciptakan kerumunan. Tapi kan katanya tadi kalau kita nggak keluar rumah, makan bagaimana? Ya itu pemerintah seperti Pak Aris katakan tadi, itu tugasnya pemerintah. Jadi saya nggak mau masuk ke sana karena saya dokter. Ya, jadi saya ingin menyatakan bahwa memutus rantai penularan ini sangat penting. Pak Fajrul ini jubir presiden, tolong disampaikan ya bahwa utamanya adalah memutus rantai penularan. Dan itu caranya macam-macam. Salah satunya peran serta masyarakat tadi yang diam di rumah, atau istilah anak mudanya nih, kalau dokter Tita masih muda bilangnya di rumah aja. Nah, di rumah aja. Nah, lalu
efek-efek di rumah aja ini apa ya? Ayo dong bareng-bareng. Jangan kita juga dokter yang memikirkan ini. Pemerintah ikut, pengamat ikut, pengusaha ikut. Tapi pernah juga sih saya bilang, ada yang tanya sama saya, Anda bilang di rumah aja. Nanti kita makannya apa? Pemerintah nggak ada duit katanya. Ini bukan pemerintah yang ngomong loh Pak Fajrul. Ada nih tetangga saya ngomong loh, saya katakan, ya kalau pemerintah memang pada situasi nggak ada duit buat bantu, ya kita kalau kebetulan kita mampu, karena ini kita menghadapi musuh bersama. Kalau ada tetangga, ada orang yang kita kenal, nggak punya uang, nggak punya duit, kalau kita punya kelebihan, berikan. Kalau kita bisa bantu buat tetangga, keluarga yang kita kenal untuk bisa makan hari itu, kita bantu. Tadi kan ada yang bantu ya, pesan makanan tapi jangan dikirim untuk bapak dan keluarga. Itu salah satu hal yang positif dan yang dilakukan masyarakat. Mudah-mudahan banyak dari masyarakat lain yang juga melakukan ini. Tapi tentu saja sebenarnya utamanya pemerintah ini Pak yang memikirkan. Tolong ya Pak Fajrul ya. Ini maaf loh ya, ini bukan nyuruh-nyuruh nih, saya nggak punya kapasitas nyuruh. Ini cuman tolong disampaikan kepada yang mesti melakukan ini. Ya jadi itu tadi. Nah sekarang saya ingin menyampaikan juga tentang kondisi di rumah sakit. Ya, kenapa kami selalu mengatakan di rumah aja, di rumah aja. Biar kami yang keluar, Anda diam di rumah karena itu sudah membantu kami. Kenapa itu jargonnya demikian? Ini sudah mulai kewalahan ini. Pasien makin banyak. Jadi rumah sakit persahabatan itu kapasitas kita selalu kita tingkatkan. Sekarang lebih dari 50 pasien yang dirawat. Dan kita harapkan minggu depan ini sampai 100 bisa tempat tidur kita sudah siap. Ya, dengan kelengkapan yang sesuai tentunya. Dan kita sebetulnya juga ada batasnya. Kita agak kewalahan juga, terutama tentang APD. APD ini tadi saya berbincang-bincang dengan manajemen rumah sakit. Rumah sakit kami itu stok APD-nya tinggal paling lama seminggu lagi sudah habis. Padahal di luar sana rumah sakit swasta kita sudah mendata ada 400 orang yang harus dirawat masuk ke rumah sakit karena kondisinya berat. Kita sudah mengatakan sekarang kalau kondisinya ringan ke Wisma Atlet saja. Tapi kalau berat kan masih di rumah sakit rujukan. Ini ada 400 waiting list yang ada di rumah sakit swasta. Nah, masalahnya apa kalau kami tidak segera merawat ini di rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah yang tidak jadi rujukan? Saya mendapat info itu alat pelindung dirinya tidak memadai atau jumlahnya tidak cukup. Ini saya kasih ilustrasi ya Pak ya. Untuk kita melakukan perawatan satu pasien yang mana dokter, perawat, petugas lainnya masuk, itu satu pasien kita sudah itu membutuhkan 8 sampai 10 set APD. Jadi kalau saat ini kita merawat 54 ini atau 50, biar gampang hitungnya katakanlah 50 kali 8. 400 set APD, alat pelindung diri yang harus disediakan setiap hari. Dan kami tinggal seminggu lagi nih nafas APD-nya. Apa yang akan terjadi kalau APD-nya tidak ada? Bagaimana kami ini merawat pasien? Kalau kami juga tumbang, siapa lagi? Siapa lagi Pak? Masyarakat kita suruh di rumah. Pak Fajrul kita suruh mikir, kita nih yang ngadepin pasien, teman-teman seluruh Indonesia, para medis, perawat, dokter ngadepin pasien. Kalau kita juga tumbang siapa? Jadi tolong, kita nih udah sumpah dokter Pak, harus dengan segala upaya kita menjalankan ini. Oke, it's fine, it's okay, itu tugasnya, tapi tolong dilengkapi juga, difasilitasi juga dengan perlengkapan yang memadai, APD yang memadai dan cukup. Ini sudah 8 orang yang saya tahu 8 orang dokter loh Pak. 2 diantaranya guru besar yang saya kenal baik. Prof. Iwan itu sering sama-sama kami rapat membahas obat-obatan karena beliau ahli farmakologi. Prof. Bambang itu ahli statistik. Itu guru saya, pembimbing
statistik saya dan banyak-banyak orang lainnya untuk S3 dan masih menelpon saya pada saat hari akan masuk rumah sakit. Beliau menelpon menyampaikan, Dokter Erlina saya sesak. Lalu saya katakan, ya Prof datang ke rumah sakit Persahabatan. Ini saya sudah di depan IGD, tapi pasien ramai sekali, nyaris tidak ada tempat tidur yang kosong. Lalu saya telepon dokternya untuk segera ditanggulangi. Lalu dokternya menjawab, Dokter Erlina ini saturasi Prof Bambang sudah turun sekali. Oke, harus segera masuk oksigen, kita kasih bukan perintah ya, jadi masukan oke lakukan ini ya dan masuk rawat, tapi cuman memang kita sedih sekali beliau hanya bertahan dua hari. Tapi ini cuma sekedar ilustrasi bahwa dokter dan tenaga medis, perawat terutama itu ujung tombak yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak ada kami, Bang Karni mau ngobatin pasien? Enggak kan? Enggak kompeten juga kan? Nah, jadi memang kami mau, kami mau lagi, harus dan mau. Ya, tapi tolong juga difasilitasi. Jangan cuma jargon-jargon, wah dokter itu kan sumpahnya harus melakukan. Tapi kita juga manusia biasa, juga punya anak, punya keluarga di rumah. Ini ya saya kasih cerita ya Pak Karni ya. Ada perawat kami yang belum berkeluarga itu yang kos. Itu menceritakan itu dilarang oleh ibu kosnya pulang ke rumah, ke tempat kos karena wah Anda kan kerja di Persahabatan, gak usah pulang deh nanti menularkan kepada kami. Itu satu cerita. Ada lagi yang menceritakan yang sudah berumah tangga, punya anak-anak di rumahnya, anak-anaknya kalau main ke rumah tetangga itu dikatakan, kamu kan ibunya kerja di rumah sakit yang merawat COVID, jangan main ke sini deh nanti nularin. Segitunya gitu loh. Nah belum lagi di medsos, saya jarang baca medsos dalam kondisi seperti ini, tapi sering diceritakan itu tuh banyak tuh yang bilang petugas-petugas rumah sakit abai, lalai. Itu tidak ada niat sedikit pun dari kami untuk abai atau untuk lalai, tapi memang kita overload, banyak pasien, kami tulus sekali untuk membantu, tapi memang tidak bisa sering-sering mendatangi pasien. Karena itu tadi, kalau datang pakai APD lagi. Waktu tempo hari kan saya sudah sampaikan, ini loh petugas kami kalau masuk pakai baju astronot, pakai masker khusus, pakai sepatu boot, dan itu baju dan masker sekali pakai. Kalau bootsnya bisa dicuci, Google-nya bisa disterilkan lagi. Tapi ya itu tadi, maka kita sudah lakukan sedemikian rupa, kita bikin shift, bikin pergantian kelompok. Ini kelompok pagi yang masuk, kelompok sore, kelompok malam, itu semua sudah kita susun untuk dalam rangka meminimalkan kontak dengan pasien, dan kita juga ingin jaga diri sendiri dan juga bukan menghemat. Jangan terlalu royal dengan APD karena kita tahu alat pelindung diri ini sekarang jadi langka, susah didapat. Kita udah bingung mau kemana lagi. Karena hari ini masuk dari Cina katanya APD. Alhamdulillah kalau memang itu sudah ada, dan mohon segera didistribusikan secepatnya karena memang banyak rumah sakit sudah diserahkan oleh pusat kepada pemerintah DKI. Ya, sudah diserahkan ke Pemda ya. Mudah-mudahan segera didistribusikan. Karena kemarin sudah diserahkan. Oke. Ya, jadi Pak Fajrul mengatakan sudah diserahkan. 40.000 itu lengkap ya Pak, bukan masker saja loh yang kita butuh. Itu APD yang diserahkan. Alat pelindung diri itu ya, banyak. Alat pelindung diri tadi yang diserahkan 40.000. Apa itu bentuknya? Apakah masker bedah? Apakah masker N95? Kalau masker lain lagi Ibu. Kalau masker itu tadi dijanjikan oleh, saya mengutip saja dari jubir BUMN Pak Arya Sinulinga, kita menyiapkan ada 4 juta masker. Seperti itu Bu. Kalau untuk rapid test untuk DKI Jakarta kita serahkan 100.000. Jadi ada 3 jenis yang kita serahkan untuk Jakarta, yaitu APD 40.000, kemudian rapid test 100.000 Ibu. Jadi rapid testnya udah dibeli ya Pak ya? Udah dibeli. Oke. Ya.
Iya, nanti